Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restina Mutiara dengan NIM 21011135276. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan interpersonal. Untuk selanjutnya, tetap saksikan video ini ya. Nah oke, jadi sebelum kita masuk ke pengertian dari hubungan interpersonal ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan interpersonal. Nah, ketika akan menjalin suatu hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya ini dimulai dengan interpersonal attraction. Barron dan Brian mengatakan bahwa interpersonal attraction merupakan sebuah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, yang dimana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi. Nah, dari strong liking sampai dengan strong dislike. Jadi, ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Apakah mereka cukup sesuai untuk menjadi teman kita, atau bahkan sebaliknya. Jadi, yang dimaksud dengan hubungan interpersonal ialah hubungan di luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan interpersonal bukan sekedar menyampaikan isi, tetapi menentukan kadar hubungan antar individu. Hubungan interpersonal yang baik ialah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka antar individu, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu ada arus pesan dua arah, yang artinya antara konselor dan juga konseli dalam posisi sejajar, tidak ada yang dianggap lebih menggurui. Arus pesan dua arah ini secara berkelanjutan atau kontinu. Kemudian yang kedua ada suasana informal, yang artinya pelaku atau konselor dan konseli dalam kondisi tidak ada kaku dengan posisinya masing-masing. Namun, ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat pertemanan dan kekeluargaan. Yang ketiga ada umpan balik segera. Artinya, pelaku dapat mengetahui umpan balik pesan yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang keempat, peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak terdekat, baik dalam arti fisik atau psikologis atau dalam satu ruang. Kemudian yang kelima ada orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada tahap hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini terbagi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada kontak. Pada tahap pertama, individu membuat kontak dengan membuat persepsi terhadap individu lain melalui persepsi alat indera, baik itu melihat, mendengar, dan membau. Pada tahap awal ini, individu akan memberikan persepsinya dan akan memutuskan apakah hubungan ini akan berlanjut atau tidak. Kemudian tahap kedua ialah keterlibatan, yakni tahap pengenalan yang melibatkan di antara individu mengikatkan diri untuk mengenal lebih jauh melalui pengungkapan diri atau self-disclosure. Pengungkapan diri merupakan inti dari perkembangan hubungan. Melalui tahapan ini, pelaku komunikasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian terhadap individu lain. Tahap ini direalisasikan melalui aktivitas yang dilakukan bersama seperti makan bersama, pergi ke bioskop, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada keakraban. Pada tahap ini, individu mengikatkan diri lebih jauh lagi pada individu lain melalui persahabatan, jalinan asmara maupun pernikahan. Keempat yaitu perusakan. Tahap perusakan merupakan tahap penurunan hubungan ketika ikatan di antara individu melemah. Pada tahap ini, perusakan ini masing-masing individu merasa hubungan yang ada tidak sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Kemudian yang kelima ada pemutusan. Tahap pemutusan ikatan ini ditandai dengan perpisahan ataupun perceraian dalam pernikahan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama ada toleransi, yang dimana toleransi ini mengkehendaki adanya kemauan dari masing-masing pihak untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian yang kedua ada sikap menghargai orang lain.
Sikap ini mengkehendaki adanya pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki martabat. Yang ketiga ada sifat terbuka. Sifat terbuka adalah sikap untuk membuka diri dan mengatakan tentang keadaan dirinya secara terbuka tanpa apa adanya. Kemudian yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan ialah perasaan bahwa tidak ada yang bahaya dari orang lain dalam suatu hubungan. Kemudian yang kelima ada keakraban. Keakraban ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kedekatan dan juga kehangatan. Kemudian yang keenam ada kesejajaran. Kesejajaran ini merupakan posisi yang sama bagi kedua pihak. Dan yang ketujuh ada respon. Respon yaitu ketepatan dalam memberikan tanggapan. Kemudian yang kedelapan ada suasana emosional. Suasana emosional ini ialah keserasian suasana emosional ketika komunikasi sedang berlangsung, ditunjukkan dengan ekspresi yang relevan. Lalu ada relationship maintenance. Ada beberapa perilaku yang secara umum dapat digunakan untuk menjalin hubungan baik di antaranya. Yang pertama ada openness and routine talk, yakni saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada positivity, yakni menciptakan interaksi yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada assurance, yakni saling memberikan rasa aman mengenai hubungan masing-masing serta saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada supportiveness, yakni saling memberikan dukungan dan saling memberikan semangat. Yang kelima ada mediate communication, yakni yang menggunakan kartu, surat, telepon, dan teknologi seperti berkomunikasi via email maupun mengirim foto. Yang keenam ada conflict management, yakni mengelola konflik dengan cara yang kondusif atau membangun yang mengacu pada penyelesaian masalah dan keharmonisan. Yang ketujuh ada humor, yakni menggunakan lelucon, humor maupun sarkasme seperti menggunakan nama panggilan yang lucu serta tertawa bersama-sama. Nah, itu dia tadi penjelasan seputar hubungan interpersonal. Nah, semoga dapat membantu ya. Jangan lupa videonya di like, komen, dan juga subscribe.